Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Adakah yang tidak masuk hari ini? Nihil. Oke, alhamdulillah hari ini kita diberikan kesehatan semua dan bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran yang insya Allah nanti akan melibatkan lintas mata pelajaran, yaitu matematika, geografi, dan pendidikan Pancasila. Nah, sebelumnya kemarin kita sudah sempat menyampaikan bahwa hari ini kita akan gunakan waktunya selama kurang lebih nanti 3 jam pelajaran. Kita akan mencoba mengaitkan antara satu materi dengan materi yang lainnya. Nanti saya akan menjelaskan bagian ini separuh, kemudian nanti disambung oleh Pak Resi, dan nanti untuk LKPD akan dijelaskan oleh Bu Dwiki. Kita mulai aja ya. Baik, sekarang akan saya jelaskan terlebih dahulu berkaitan dengan proyek inquiry yang akan kita laksanakan selama minggu ini ya. Nanti kurang lebih 9 JPL. Nah, proyek inquiry ini nanti akan melibatkan 3 mapel, matematika, geografi, dan pendidikan Pancasila. Nah, kita membuat judul yaitu berkaitan dengan dinamika perubahan sosial dan lingkungan. Kemudian menguak tren eksponensial, permasalahan lingkungan, dan solusi berkelanjutan. Jadi ceritanya awal mula proyek ini kemudian tercetus adalah hasil kemudian diskusi kami bertiga lintas mapel, kira-kira bisa nggak sih pelajaran matematika atau geografi dan ekonomi itu kita tarik dalam satu proyek yang saling berkaitan capaian pembelajarannya. Nah, muncullah pembahasan berkaitan dengan fungsi eksponensial yang nanti akan kita kaitkan dengan perubahan sosial dan lingkungan. Kira-kira ada kaitannya nggak dengan fungsi eksponensial yang kita pelajari? Nah, nanti pada akhir proyek kalian akan diminta membuat solusi. Nah, solusinya kira-kira untuk mengatasi permasalahan yang ada dari dampak yang ditimbulkan oleh pertumbuhan penduduk, kemudian adanya kerusakan lingkungan atau perubahan sosial, nanti kira-kira apa yang bisa kalian tawarkan. Tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu menyelesaikan masalah berkaitan dengan fungsi eksponen. Kira-kira ini kaitannya dengan materi pelajaran apa? Matematika. Oke, yang kedua, menganalisis permasalahan keruangan atau lingkungan di wilayah tertentu dengan menggunakan pendekatan prinsip dan konsep geografi dengan baik. Jelas ya? Mapel apa? Geografi. Dan yang terakhir, merumuskan solusi konkret berbasis nilai-nilai Pancasila dalam menyelesaikan masalah di lingkungan sekitar terkait perilaku yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Jelas? Pendidikan Pancasila. Oke, yang berikutnya materinya kita mengaitkan antara fungsi eksponen, terutama pertumbuhan, kemudian dikaitkan dengan ini ya. Untuk geografi ada 3 pokok: pendekatan geografi, prinsip geografi, dan konsep geografi. Begitu juga dengan pendidikan Pancasila berkaitan dengan gagasan solutif dalam mengatasi perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Di sini nih perlu saya sampaikan sekilas bahwa project based learning itu adalah model pembelajaran yang berpusat pada murid, di mana murid belajar melalui pengalaman langsung mengerjakan sebuah proyek untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan yang relevan dan bermakna bagi mereka. Jadi kata kuncinya apa? Murid yang lebih aktif di sini karena berpusat pada murid. Nah, selebihnya nanti biar Pak Resi yang menjelaskan. Monggo Pak Resi. Terima kasih Pak Diki. Ya, ini kan tadi seperti menyambung dari Pak Diki ya, bahwasanya dalam proyek kali ini kalian diminta untuk menghubungkan antara permasalahan kependudukan dengan lingkungan, ya, permasalahan kependudukan dengan lingkungan. Lalu kemudian nanti solusinya melalui pendidikan Pancasila-nya. Nah, ini adalah salah satu fenomena yang terjadi di Indonesia nih, ya. Kira-kira di mana ini? Enak ya? Di mana? Pulau Jawa. Ini ngapain mereka nih? Makan. Tempat tinggal. Kok bisa
Mereka tinggal di situ? Terpaksa ya? Ada listriknya enggak ini? Nanti silakan dicari ya, apakah orang yang tinggal di seperti ini ada listriknya atau enggak. Nanti silakan dicari ya. Tapi ini di Jakarta ya. Jadi karena jumlah penduduknya ini terlampau banyak, ya akhirnya beberapa yang ya tidak mempunyai kemampuan untuk menyewa atau membeli, sehingga kemudian ya seperti ini. Nah ini juga nih di daerah Demak ini sama ini dulu nggak kayak gini nih. Tapi karena mereka mau nggak mau hidup di sini nggak punya uang, mau pindah kemana? Dijual siapa yang mau beli? Kan gitu kan? Nah ini permasalahan salah satu ya. Masih banyak permasalahan yang lain. Dan tidak hanya di sini, tidak ada yang saya tampilkan. Banyak banget permasalahan yang kaitannya akibat penduduk tuh. Ya, dari sini kita jadi tahu tuh bahwasanya perubahan penduduk atau dinamika itu akan sangat berpengaruh. Semakin banyak jumlah penduduk, maka akan berpengaruh ke lahan tuh. Tekanan penduduknya makin gede tuh. Ini adalah beberapa terkait permasalahan lahan yang nanti bisa kalian bahas dengan lebih detail. Oke, untuk selanjutnya silakan bisa dilanjutkan oleh Bu Dwiki ya terkait Pancasila. Tadi sudah kalian coba merefleksikan sebentar terkait dengan masalah-masalah yang terjadi di lingkungan kita. Tadi ada banjir, kemudian ada sampah begitu. Nah, selanjutnya saya akan masuk pada pembagian kelompok terlebih dahulu. Nah, ini hasil dari pembagian kelompok yang sudah kita kelompokkan berdasarkan hasil dari kemarin kalian menyelesaikan menyelesaikan soal tes diagnostik. Nah, kalian bisa lihat ya, ini ada kelompok A, B, C, D, E, dan F. Itu pembagian kelompoknya ini berdasarkan dari hasil tes diagnostik kemarin. Nah, nanti dari kelompok ini akan membahas terkait dengan LKPD yang nantinya saya bahas gitu. Ini nanti enaknya berkelompok langsung aja ya. Oke, silahkan kalian berkelompok dengan kelompok masing-masing supaya nanti penjelasan LKPD-nya lebih sistematis dan fokus begitu. Silakan duduk sesuai kelompok. Dengan menggunakan eksponensial tadi, kita akan menggunakan 3 tahap. Tahap yang pertama itu kita akan mencari penduduknya, penduduk dari Kabupaten Gunung Kidul dari mulai tahun 2018 sampai 2022. Nah, setelah itu kita akan mencari rasio penduduknya beserta persentase penduduknya itu. Lalu tahap yang terakhir kita akan menggunakan rumus tadi untuk mencari kira-kira kapan kira-kira berapa jumlah penduduk di sana 10 tahun ke depannya. Belakang kami yaitu pertumbuhan populasi yang ada di DKI Jakarta selama kurang lebih 5 tahun terakhir itu mengalami kenaikan, dan kenaikan tersebut itu akan berdampak pada kebutuhan transportasi yang ikut menaik. Dari transportasi tersebut ada dampak polusi yang semakin memburuk di udara DKI Jakarta. Nah, ini adalah Pancasila adalah dasar negara. Pancasila bukan hanya wahana, tetapi ruh yang harus tetap hidup untuk bangsa Indonesia. Kita akan mengevaluasi pelaksanaan dari proyek kolaborasi ini. Nanti silakan saya minta salah satu atau salah dua untuk menyampaikan refleksi dan kesimpulan.
Refleksi saya itu dari hari pertamanya itu awal-awalnya masih agak bingung. Soalnya ini natanya gimana, terus dapat datanya gimana. Pengalaman yang saya dapatkan selama belajar itu awalnya memang saya tuh kesulitan di bagian geografi. Kesulitan di geografinya. Iya, karena untuk menghubungkan antara dalam hal konsep apa? Kesulitannya dalam apa? Bisa lebih jelas lagi? Kesulitannya itu menghubungkan antara yang konsep prinsip dengan pendekatan itu dengan studi kasus yang kami selidiki. Nah itu kayak ini gimana sih kok agak bertentangan. Terus beberapa kali kita juga gonta-ganti pendekatan sama prinsip, soalnya ternyata setelah diselidiki, oh ini nggak berhubungan ternyata. Lalu untuk hal baru itu mungkin waktu mencetuskan program untuk solusinya. Awalnya kan kami dari pembangunan, lalu nanti solusinya untuk kan program apa? Yang KB. Nah, KB itu udah dicetuskan, ternyata untuk datanya itu kurang. Lalu kita berpindah ke transportasi, lalu yang program kami cetuskan itu pemerataan sepeda listrik itu. Untuk hal baru lainnya mungkin terkait penyusunan esainya. Untuk mencari data, memasukkan data yang jurnal kita dapatkan, dan per kalimatnya kan itu harus tersusun dengan efektif kan. Nah itu buat saya itu hal baru. Pelajaran-pelajaran sebelumnya belum pernah dapat ya? Belum. Termasuk di bahasa Indonesia belum ya? Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Irena, Pak, izin menyampaikan kesimpulan yang saya dapatkan dari proyek beberapa hari ini. Nah, kita tuh bisa memprediksi juga jumlah penduduk beberapa tahun ke depan dengan fungsi eksponensial. Nah, ternyata juga kependudukan yang selalu bertambah itu tuh menyangkut sama masalah-masalah sosial. Karena nanti kalau udah banyak penduduk yang ada di bumi ini kan pasti juga banyak masalah yang terjadi juga, Pak. Nah, itu juga ternyata menyangkut ke Pancasila, ke sila-sila Pancasila, sama ke konsep-konsep yang ada di geografi, seperti konsep pendekatan, prinsip, sama konsep juga geografi. Nah, kalau yang PKN itu masalah-masalah sosialnya ternyata juga bisa dianalisis, juga bisa diselesaikan dengan sila-sila Pancasila yang ada, disangkutkan dengan sila-sila yang ada. Yang pertama, saya mau memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk kalian ya. Karena meskipun ini hal yang baru ya, dan dengan tuntutan saya Mas ya, tuntutan penulisan karya ilmiah memang seperti itu. Jadi mungkin ini hal yang baru. Kelas atau SMP sudah pernah? Belum ya? Nah, dan pasti ada yang pertama. Jadi nggak apa-apa ya. Nanti saya yakin nanti semakin lama ada improve-nya. Konsep Pancasila ini di sini dijadikan sebagai solusi agar kalian bisa merefleksikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu ternyata masih relevan dalam penyelesaian masalah yang ada di lingkungan sekitar kalian, begitu. Baik, semua sudah menyampaikan ya. Tadi melalui perwakilan berkaitan dengan refleksi, kemudian kesimpulan. Intinya, insya Allah proyek ini sudah berjalan dengan sesuai rencana. Ada hal-hal yang mungkin perlu diperbaiki dan perlu ditingkatkan. Itu ya wajar, karena ini bagian dari proses. Dan tentu yang kalian dapatkan tidak hanya berkaitan dengan pelajaran matematika, geografi, dan PPKN atau Pancasila, tetapi kan dalam proses kalian mesti berinteraksi dengan teman-temannya ya. Jadi ngerti, oh ternyata karakter teman saya itu seperti ini, oh karakter si A itu seperti ini, dan kalian juga ikut berproses di sana, sehingga ketika ada masalah, kalian berusaha mengatasi masalah tersebut. Nah, ini adalah pelajaran berharga yang tidak boleh kalian lupakan, ya, selain dari yang berkaitan dengan 3 mapel ini. Dan semoga kedepannya mungkin akan diikuti oleh mapel-mapel yang lain, biar ada keterkaitan antara satu mapel dengan mapel yang lainnya. Kira-kira kurang lebih seperti itu ya. Terima kasih sudah bekerja sama dan berpartisipasi, sudah melaksanakan yang terbaik dengan hasil yang insya Allah itu sudah diupayakan semaksimal mungkin. Kita ketemu lagi di lain kesempatan.
Saya, Pak Resi dan Bu Dwiki mohon maaf jika selama bersamai atau memfasilitasi proses pembelajaran ini ada hal-hal yang masih kurang berkenan atau kurang maksimal, mohon dimaafkan. Begitu ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Sekali lagi yang mengucapkan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.